bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Maaf Butika ya, ini Butika saya pilih dan saya ajak untuk berbincang itu dalam rangka tugas saya untuk mensupervisi Butika di dalam kegiatan mengajar. Gitu. Namun yang perlu dipahami bahwa supervisi ini kalau saya sebagai supervisor bukan berarti saya nanti akan menilai gitu ya kekurangan atau kelebihannya guru ketika, tapi lebih ke kita belajar bersama untuk meningkatkan kompetensi pengembangan diri untuk berjaga dalam rangka untuk markas. Begitu ya Butika ya. Ya. Oke, kita mulai saja bahwa nanti kira-kira materi apa? Materinya insya Allah jaring-jaring bangun ruang, Bu. Apakah ini pertemuan pertama? Bukan pertemuan pertama. Jadi ada materi, ada suatu bab namanya bangun ruang. Di situ nanti ada subbab 1 itu kalau yang sudah itu apa namanya dasar-dasar bangun ruang itu sendiri. Terus selanjutnya baru ke jaring-jaring bangun ruang untuk mengawali luas permukaan sama volume. Oke, iya iya. Ini yang ketiga ya. Iya, ini belajarnya bisa saya dulu lengkap Bu, elemen-elemen apa itu strukturnya, sebagaimana kita sudah menggunakan kurikulum merdeka, elemen capaian, profil pelajar Pancasila. Oke, Bu tiga. Karena ini bukan pertemuan yang pertama, tapi setidaknya bisa ya untuk menyampaikan apa tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran nanti di sini karena kan sebelumnya sudah disampaikan ya Bu untuk dasar bangun ruang, dan jaring-jaring ini adalah pengantar untuk menuju ke materi prasyarat untuk menuju ke luas permukaan dan volume. Nanti tujuan pembelajaran yang saya harapkan itu peserta didik dapat mengeksplorasi berbagai macam jaring-jaring bangun ruang. Di SD kan siswa atau peserta didik itu sudah menerima jaring-jaring yang dasar bubus balok. Itu kan meskipun dari 2 bangun itu bisa macam-macam. Nah, di kelas 7 ini nanti itu ada yang lain, kerucut, tabung, terus limas, prisma, dan yang istimewa itu ada yang namanya polyhedron. Iya. Ini ya salah satunya adalah mengeksplorasi. Nah, kira-kira ketika ada kegiatan seperti itu aspek apa yang berlaku? Seperti biasa Bu, ada 3 aspek di sini. Nah, aspek ya sikap, keterampilan, pengetahuan. Oke. Terus untuk barangkali bisa dijelaskan masing-masing. Untuk ya karena nanti kan saya mendesain pembelajaran saya itu cooperative learning Bu, berbasis project based learning. Nanti di situ sikap yang diharapkan jelas, anak peserta didik itu bisa bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kalau untuk pengetahuan jelas, pengetahuan tentang macam-macam jaring bangun ruang. Jadi bangun ruang itu jaring-jaringnya nggak hanya itu aja, ternyata bisa dibuat model lain seperti itu. Kalau untuk keterampilan, karena nanti di sini saya mau menerapkan pembelajaran berdiferensiasi selain diferensiasi konten sama proses ya Bu. Nanti di sini saya juga mau menerapkan berdiferensiasi produk. Jadi keterampilan yang saya harapkan itu kan matematika apa ya Bu, identik berjalan soal melulu. Nah ini nanti di sini saya harap itu anak-anak bisa punya keterampilan satu membuat alat peraga. Kedua, nanti kan saya mau insya Allah mau pakai aplikasi Canva untuk apa ya jaring-jaring itu nanti dibuat infografis gitu Bu di Canva dan juga dibuat video. Menarik sekali Bu. Sepertinya lenje gambarannya sepertinya sudah kompleks banget ya. Jadi dari berawal dari model cooperative planning berbasis project gitu ya, project based learning, maka dari ketiga aspek itu panjenengan akomodir semuanya, dan yang lebihnya keterampilan ya di situ memunculkan diferensiasi, yang itu diferensinya kalau bisa tiga-tiganya gitu ya, akan mengkondisikan seperti itu. Oke, gimana strategi untuk mewujudkan itu? Ya seperti pembelajaran pada umumnya di awal pembelajaran nanti saya akan menanyakan pertanyaan pemantik. Diawali dengan pertanyaan pemantik. Ya untuk membangkitkan ingatan siswa. Terus selanjutnya seperti biasa nanti di awal itu siswa sudah duduk berdasarkan gaya belajar mereka Bu. Jadi anak yang suka melihat video, membaca buku itu. Terus jadi gini ya Bu ya, koordinasi pembentukan kelompoknya berdasarkan gaya belajar masing-masing. Ya, gaya belajar masing-masing. Jadi masuk di pertemuan sebelumnya saya sudah memandu anak. Kalau di pertemuan selanjutnya silahkan duduk sesuai kalian tuh sukanya belajar dari sumber apa gitu. Dan selanjutnya setelah duduk itu kan Bu,
anak-anak saya bagi per kelompok menjadi beberapa kelompok, tiap kelompok 4 orang. Nah, lalu yang suka melihat YouTube, membuka website itu, ya mereka belajar dari situ, mengeksplorasi macam-macam bentuk bangun jaring-jaring bangun ruang dari itu. Nah, anak suka membaca, bisa membaca dari buku ajar ataupun website juga bisa. Oke. Jadi masing-masing nanti kelompok itu akan memberikan LK sesuai dengan itunya ya Bu ya, Iya. dengan petunjuk yang gaya belajar yang mereka. Oke. Untuk LK ini Bu tidak saya cantumkan di modul aja karena nanti akan secara spontan LK-nya itu berupa presentasi tentang ini loh, misal kubus ini bangun kubus itu kalau dibongkar ternyata membentuk persegi sebanyak sekian seperti itu nanti. Oke, ya. Sip. Selesai itu dari hasilnya nanti LK itu. Iya, LK-nya jadi langsung spontanitas gitu dari anak-anak menulis sendiri. Hasil LK-nya ya Bu ya, hasil LK-nya. Jadi nanti sebelum masuk ke proyeknya itu saya memandu dulu, memberikan prosedur untuk pengerjaan proyeknya seperti apa, merencanakan dan istilahnya. Setelah itu mulai saya bagi, silakan yang mau membuat alat peraga, yang mau membuat infografis. Jadi sebenarnya berdiferensiasi produk, tapi saya batasi ketiga hal Bu, ketiga produk, yaitu alat peraga, kemudian infografis, dan video pembelajaran. Nah, ini untuk infografis dan video pembelajaran sebenarnya banyak sekali aplikasi yang bisa digunakan untuk membuat. Tapi di sini saya batasi menggunakan Canva. Kenapa Canva? Karena di proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 baru saja selesai diajarkan Canva. Nah, di sini saya berharap, ini loh buah dari anak-anak film P5 kemarin. Iya, betul. Biar terus biar berkelanjutan dan semakin kreatif lah anak-anak. Iya. Setelah anak-anak mulai bekerja, jelas nanti saya mengunjungi tiap-tiap kelompok, saya melihat progres mereka, memberikan untuk anak-anak yang saya pandang mereka itu punya kemampuan lebih, ya saya motivasi. Anak yang kurang ya nanti saya bantu, ini harus gini loh. Saya juga memastikan pembagian peran dalam kelompok itu harus sama rata gitu, bukan biasanya jip-jipan gitu kan Bu. Nah, ini saya harap di situ anak-anak itu yang semuanya berkolaborasi, kamu bagian apa. Terus di akhir seperti biasa Bu, ada presentasi proyek dari perwakilan masing-masing kelompok. Dan ini ada refleksi ya Bu ya. Iya. Nah, kira-kira nanti saya harus memprioritaskan pada bagian mananya Bu ya? Bagian produknya Bu. Itu ketika pembuatan produk sepertinya lebih menarik di situ. Iya ya. Karena kan anak-anak utek dengan dengan masing-masing kesukaan mereka menghasilkan produk apa gitu. Gitu ya. Iya. Aktivitas diferensiasi di produknya ya. Ya. Terus harapannya dari supervisi yang akan kita lakukan nanti bagaimana? Ya, Harapannya harapannya ya satu untuk saya dulu ya, Ya, Bu. Harapannya ya nanti dengan adanya kurikulum baru, kurikulum merdeka, terus ada Bu Eni yang supervisi saya, semoga ya pembelajaran yang akan saya sampaikan selanjutnya itu lebih baik dari sebelumnya, lebih disukai anak-anak tuh. Jadi pembelajaran yang menyenangkan, bermakna tentu bisa. Terus kalau untuk peserta didik, saya harapkan anak-anak itu di sini lebih aktif, lebih kreatif dari sebelumnya. Lebih suka belajar matematika Bu, karena di supervisi Bu Eni nanti kan anak-anak itu saya minta belajar sesuai kesukaan mereka. Biasanya kan apa-apa kalau sesuai kesukaan kan ya gimana ya Bu, lebih maksimal juga. Nanti buktinya ditunjukkan dengan tingkat pemahaman mereka ya. Harapannya nilai ulangannya Kalau di jaring-jaring ini nanti harapan saya Bu, logical mereka ya lebih meningkat. Saya pikir itu Bu pertanyaan terakhir untuk mempersiapkan supervisi. Terus kapan Bu nantinya kita ini hari Kamis saja, itu Sabtu ada Bu. Sabtu ada jadwal di kelas 7F, nanti insya Allah bisa diisi. Berarti insya Allah nanti kita akan kembali lagi ya Bu dalam kegiatan supervisi di hari Sabtu di kelas 7F. Jam berapa Bu? Awal jam pagi ya? Pagi. Terima kasih Bu Tika atas Sama-sama Bu Eni. Semuanya. Kita ketemu di hari Sabtu ya Bu. Ya.
silakan mulai selesai. Dari ini kita lanjut ke materi apa namanya jaring-jaring bangun ruang. Di pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan beberapa jaring-jaring khususnya Prisma ya kemarin ya sudah ya. Sekarang kita mau tanya, masih ingat nggak kalau gara-gara kelamaan di rumah nanti lupa? Nah kita tanya, jaring-jaring Prisma segi 6. Jadi kalau kamu segi 6 itu dibuka, terdiri atas saja. Segi 6 loh, Prisma segi 6. Yang tahu? Yang ngacung yang tinggi. Oh iya apa? Jaring-jaring Prisma segi 6 memiliki dua sisi segi 6 sebagai alas dan Terus? 6 sisi segi 4 sebagai sisi tegaknya. Kemarin yang sudah bisa apa ya? Kalau Prisma segi 4 terdiri atas apa saja? Kalau dari dua jaring-jaring. Ya, sudah. Mbak segi atau alas dan bentuk sama tempat bangun panjang. Ya, terus yang lainnya kalau malu kan tetap bisa jawab. Kan kita buka dulu bukunya. Yang sebelah sana ini suka belajar dengan apa? Dan melihat dulu. Kalau yang sebelah sini Oke. Jadi nanti nggak hanya YouTube ya, kalian bisa dari apa namanya website edukasi terus. Sekarang lanjut ke halaman 200. Nah, itu ada 210 itu ada mulanya sekali cari-cari dulu. Sekarang ketika minta kalian kelompok 4. Kenapa kelompok? Nah, jadi silakan nanti kalian mengeksplorasi mencari macam-macam bentuk cari-cari bentuk. Kalau yang sebelah sini nanti bisa dari YouTube, bisa dari internet, dan lain-lain. Mana-mana spesial sekali dari buku ini bisa dipelajari bukunya. Nah, setelah itu kalian silakan membuat program. Namanya kalau bisa aja ya. Bisa berupa jaring-jaring, membuat jaring-jaring bentuk. Bisa juga berupa infografis, bisa juga berupa video. Kita kan sudah belajar apa? Budaya. Oke, sekarang silakan mulai mengeksplorasi macam-macam jaring-jaring. Dan lihat tuh, cara membuatnya ya. Ini loh budaya sendiri saya. Asik ya, itu dah. Kenapa ini sama yang juga? Bisa dari internet juga loh ya. Ini yang mau buat video kamu. Ya. Soalnya itu kalau kita tulis ya, ini cara membuatnya. Lancar? Ini jangan perlu dan jangan aja dulu. Kamu nanti mau buat apa? Bukan saja dengan misalnya itu di bawah jadi apa? Mau jadi semua yang atas ya. Nanti kan kasih nanti kotakan. Oke. Gak lebih sakit ya? Semangat ya, Sil ya. Oh iya, Dari oh, berdasarkan tutorial di YouTube ya. Oke. Ukurannya berapa itu? 10. Ya. Pakai angka ya. Jadi 5-nya kan pakai angka, jadi harus digunakan. Ya.
Oh ini sementara ini ya. Tambahnya kan gitu loh, tambah kembang-kembang gitu, ya, tambah cantik guys ya. Tambahin bangun-bangun data itu biar itu identik sama oh ini matematika ya. Udah bukan matematika. Nanti ini dikirim ke WA kita ya, atau belum dibuka saja. Sebelum dikirim, ketika mau kalian menjelaskan tentang apa yang sudah kalian buat. Step jadi buatin kelompoknya. Yang lain perhatikan ya. Bus memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6 sisi yang berbentuk persegi. Bus memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 besok. Bus memiliki 8 titik. Bus memiliki lebih dari 1 jari-jari. Yang namanya ini. Ya, ya ternyata jari-jari kalau jari-jari itu memang banyak banget jari-jarinya, nggak hanya tepat pada satu jari. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok kita. Nanti yang lain bisa menyimak kirimannya Alfa sambil memperhatikan Alfa menjelaskan, ya. Oke, silakan Alfa. Hexahedron memiliki 12 sudut sudut, memiliki 20 sudut berbentuk segitiga sama kaki dan memiliki 3 Sama sisi atau sama kaki? sama sisi. Ya, sama sisi. Jangan tidak terus. Jaring-jaringnya seperti itu. Jari-jarinya seperti ini. Ya. Oke, beri tepuk tangan kelompoknya. Infografis dari dalam bentuk video. Ayo rasain berdiri, jelaskan. Jadi, saya dan kelompok saya membuat video tentang peluang tabung. Berikut ada beberapa contoh jaring-jaring tabung. Dan ini ada foto setelah dirangkai. Berikut rumus luas permukaan tabung. Ya, dipilih aja. Dan yang terakhir adalah volume tabung. Ya. Oke, beri tepuk tangan untuk kalian kelompok Nasir. Untuk luas permukaan, volume. Oke, udah selesai. Ya, bagus. Misalnya bagus-bagus. Dan musiknya sama. Itu 5 segitiga ya? Ya. Ada contoh soalnya juga. Ya, terus ingat nggak kalau dari YouTube buat dari pakai kanvas ada nggak? Buat anak yang bergabung ini masih sudah ya. Oke. Untuk biar nggak pernah sebelum review kita estimate sebentar. Yang nanti nggak sama dunia hukum menyebutkan rumus luas permukaan perpusat diagram. Ayo, siap ya? Siap ya? Sedikitnya siap ya? Biar semangat lagi, memang nanti harus semangat. Oke? Tepuk satu. Konsentrasi. Tepuk dua. Tepuk tiga. Nah, konsentrasinya bagus ya dan juga. Iya. Tepuk empat. Satu. Oh, ya. Saya kira sudah. Tepuk satu. Dua. Bu. Dia mulai mengantuk.
ngantuk hari. Sekali lagi, ini dihukum sih salah gitu. Menyebutkan rumus ruas permukaan tembus. Tebus 1, tebus 2, 2, 3, 3, 1, tebus 2, 2. Oke, yang agak tidak salah, jadi konsentrasinya seperti itu. Dari alasan kenapa menyenangkan dari kelompok yang selatan salah satu. Alisa, kenapa menyenangkan bahasa ini? Oh, karena bekerja secara kelompok. Jihad, kenapa? Oh ya, menyenangkan karena pembelajarannya sesuai dengan keinginannya. Maksudnya keinginan Jihad, dia bisa kerja dari. Oke, sekarang yang sebelah utara, Lukman. Malah tahu. Kenapa kamu menyenangkan? Karena kamu suka matematika. Apa mah kalau sudah ini menyenangkan? Sangat penting. Ya mungkin maksudnya matematika itu karena sudah belajar tanpa kan juga 5, asal balik, gunakan balik matematika. Oke, kenapa menyenangkan Panji? Terus, baru belajar. Paling mantap terus. Oke. Oke, semoga besok-besok juga lebih menyenangkan ya. Kalau ketemu rumus-rumus yang hitung-hitung bulannya itu sudah tetap menyenangkan. Ya. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya untuk materi apa teman-teman yang lain. Bola kita yang belum? Iya. Bola, terus nanti oleh kita besok. Oke, belajar tentang kita hari ini. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Tika. Waalaikumsalam Bu Eni. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, demikian pula saya Bu Tika ya. Begini Bu Tika, sebelumnya saya berterima kasih karena kemarin itu saya diizinkan Bu Tika untuk berkunjung ke kelas, ya, kemudian bisa menyaksikan langsung kegiatan pembelajaran yang pernah Bu Tika lakukan begitu ya. Terus saya sebagai supervisor tentunya saya diminta untuk memberikan catatan gitu ya selama pembelajaran kemarin itu berlangsung. Itu hari Sabtu ya Bu ya? Iya, hari Sabtu. Nah, barangkali sebelum saya mengungkapkan apa yang menjadi catatan saya, ketika menurut Tika tujuan dari pernikahan kita itu apa? Enggak bagus saya untuk mengevaluasi kemarin itu loh, memberi masukan, terus mungkin ada yang bisa apa ya dipetik dari apa yang sudah saya ajarkan ke anak juga. Jadi hari kita bisa saling belajar. Saya belajar, karena saya bukan apa-apa belajar dari Bu Eni gitu. Jadi saya sependapat ya ketika jadi kegiatan apa observasi kemarin itu tidak lain adalah apa ya sebagai bentuk kolaborasi gitu ya Bu, sama-sama belajar. Saya mengamati bahwa kegiatan pembelajaran Budika itu tentu catatan yang saya berikan sesuai dengan kesepakatan pada saat observasi gitu ya. Karena saya mengamati diferensiasi produk ya Bu ya. Di situ saya bangga juga ternyata dari sekian anak-anak itu aktif gitu ya, aktif dengan menyelesaikan apa yang menjadi tugasnya. Dan karena mereka itu berkelompok dan kalau katanya di awal itu sudah sesuai dengan minat ya Bu ya, sehingga mereka optimal gitu. Kok saya melihat dalam waktu yang sudah disediakan pun mereka tuntas dan Budika sekaligus memberikan kesempatan mereka untuk mempresentasi. Itu luar biasa juga. Iya, jadi itu poinnya. Terus saya lebih ini lagi ada apa ya? Ada muatan selain diferensiasi, ada muatan sosial, emosi sosial ya, di mana di sela-sela kejenuhan di akhir itu. Iya, Budika menempatkan untuk SPP. Iya. Jadi mata aja gitu nggak saya. Apakah ada yang ditambahkan Bu dari catatan saya? Enggak Bu, saya mau ini lanjutkan. Jadi kalau itu apa ya? Kalau itu menjadi suatu keberhasilan, gitu ya, maka setidaknya keberhasilan itu bisa menjadi
contoh baik buat teman-teman juga. Yang kurang Bu? Ya pasti ada kurang lebihnya ya Bu. Ada lebih ada kurang. Oke, ini sedikit ini ya Bu ya, refleksi ya, kegiatan refleksi. Andai kan ketika ini diminta untuk pengakuan diri atau menilai diri sendiri gitu ya, dengan memberikan angka, skor. Ketika Bu Tika kemarin berupaya untuk membuat modul dengan keterbatasan pengetahuan yang Bu Tika miliki, kemudian sampai terbentuknya modul dan akhirnya diaplikasikan di pembelajaran dan ternyata memberikan hasilnya seperti itu. Kira-kira angka dari berapa? Berapa ya? Angka 8 lah Bu. Berapa? Sebelumnya berapa Bu Tika? Sebelumnya berapa ya? 6 mungkin. Itu Biasanya kan kita sekarang kalau untuk mau ngisi modul itu mudah ya Bu. Seperti di kuliah kita tidak harus melakukan ATM, amati modifikasi. Nah kita bisa literasi dari PMM. Di situ sudah banyak sekali modul kita juga mana yang sesuai, nggak harus mirip materinya. Nah gitu. Apa alur kegiatannya seperti ini ya kita modifikasi sesuai. Ya ketika memanfaatkan PMM itu dari PMM. jadi itu ya upaya mandiri ya. Saya modifikasi direfleksikan lagi. Oke, terus kemudian ketika jujur saya melihat ketika sosok pribadi yang energik, kemudian komunikatif ke anak itu rasanya kemarin itu tidak ada apa yang ketakutan anak untuk bertanya gitu dan sebagainya seperti itu. Kemudian adakah barangkali Bu kalau kemarin itu kan aspek tentang diferensiasi produk ya itu, nah barangkali ada pengembangan lain yang untuk selanjutnya itu atau sebenarnya bisa dengan modul lain kan untuk apa materi lain ya materi lain pengembangannya pembelajaran itu kan bisa divariasi ya Bu, nggak melulu harus operatif learning atau apa. Saya itu sebenarnya untuk di lain modul itu pengen, karena di Canva anak-anak sudah belajar tadi dari Canva itu belajar puisi interaktif. Nah sebenarnya nanti pengen mengadakan tes dengan menggunakan itu Bu. Gamenya berupa puisi interaktif. Oke, jadi nanti ditindaklanjuti dengan evaluasinya dan gimana evaluasi itu lebih interaktif gitu ya. Ya, barangkali dengan itu anak-anak walaupun salah ya bersemangat. Kita kan bagaimana juga ya Bu, menyukai sesuatu kan harus ya itu menyukai pembelajaran kan biasanya kan menyukai gurunya dulu nanya di situ ya. Gimana anak biar suka kalau bisa belajar apalagi matematika kan Bu. Oke, iya. Terus nanti ketika ini untuk tidak lanjut ke depan ya, mengkajian potensi anak yang tadinya akan kemudian juga potensi diri Indonesia sendiri, adakah mungkin aksi pengembangan di depan gitu ya? Ketika punya suatu rancangan ke depan untuk pengembangan diri agar semakin apa ya, tahu ya kemampuan ketika berasal. Tentunya untuk pembelajaran diferensiasi saya tetap menerapkan Lanjutnya untuk belajar diferensiasi. Lalu untuk model pembelajaran saya akan menggunakan yang lebih bervariatif mungkin. Kan pembelajaran tidak hanya kooperatif atau kontekstual apa ya konvensional, bisa yang macam-macam itu. Lalu tadi untuk media pembelajarannya bisa menggunakan apa tadi game untuk belajar matematika. Itu kan anak kemarin berliterasi dari YouTube. Saya dulu pernah membuat konten YouTube. Nah, kalau nanti saya pengen menggali kembali konten itu untuk belajar anak-anak. Iya, barangkali dengan tampilan gurunya, dengan media yang berbeda, lebih menarik. Iya, kan tidak melulu dari guru ya Bu ya. Oke, bagus ya. Kemudian apa ya? Dengan upaya itu, adakah parameter untuk mencapai keberhasilan? Ya tentunya yang jelas kalau matematika itu nilai anak-anak nilai terus mereka itu paham konsep. Sebenarnya nilai akhir itu kan nggak selalu bagus, nggak apa-apa. Saya itu biasa memberikan soal ke anak-anak itu berupa soal uraian. Jadi bisa melihat proses anak-anak untuk memperoleh hasil akhir. Nah, itu saya nilai setiap prosesnya. Jadi nggak kalau hasil akhirnya salah, tapi proses untuk mencapai itu sudah benar, itu akan ada nilai sendiri. Nah di situ anak-anak kan berarti bisa dikatakan ke sudah paham. Gitu ya. Penulisan hasil akhir salah kan
Dan selama ini bagaimana ketuntasan dari apa yang pernah Bu Tika? Kalau untuk materi ini apa yang lain? Materi yang kemarin itu alhamdulillah anak-anak bagus Bu. yang kita kemarin ya, kita berdasarkan evaluasi di akhir itu proses ya bagus ya. Oke, dari apa yang ini Bu Tika, dari apa yang Bu Tika jelaskan tadi tentang aktivitas pengembangan diri dan tujuannya apa Bu Tika? Nah, tujuannya itu tadi Bu, untuk lebih meningkatkan Oke, meningkatkan tentunya pembelajaran itu nggak perlu sebenarnya sama, tapi bisa bervariasi. Iya, dan itu memberikan apa ya Bu? Rasa enjoy atau apa ya? Iya, lebih antusias Oke, lebih antusias dan bisa jadi senang ya. Iya. Terus ya itu di antara aktivitas yang dilakukan dengan apa? Jabarkan lagi, kemudian tujuan barangkali ada faktor mendukung untuk pembuatan konten tentunya kan saya sedikit bisa ya Bu. Nah itu keterampilan saya. Kemudian yang jelas ya sarana insya Allah ada. Ya tercukupi. Itu kalau untuk pembuatan konten. Kalau untuk pembuatan tadi pengembangan berupa kuis interaktif untuk anak-anak, ya insya Allah kita guru dan murid di sekolah ini kan sudah belajar Canva. Ya, saya mau manfaatkan itu. Jadi anak-anak sudah tidak asing lagi kalau saya berikan kuis interaktif dan aplikasi. Jadi selama ini untuk kegiatan matematika ada kalanya anak membawa HP ya Bu? Iya, tahu ya. Selama kita kan memang tidak diperbolehkan membawa HP. Nah itu nanti ya saya izin untuk membawa HP. Ya. Bu Tika ini menarik sekali dan saya akan selalu saya akan selalu mengikuti perkembangan informasi Bu Tika. Ada saya nggak repot, saya akan mengikuti di kelasnya Tika walaupun tidak sebagai supervisor. Terima kasih banyak. Apa ini rencana untuk melakukan aksi kita tadi? Ada. Mungkin ini kan sudah akhir semester ya Bu. Iya. Mungkin nanti di ajaran baru di materi kelas 7 bulan itu insya Allah nanti saya mau di ajaran baru ya. Oke. Semoga Bu Tika sukses ke depan, kemudian diberikan kemudahan sesuai dengan harapan. ini juga. Oke, amin. Terus ini ada satu hal Bu Ya. dari perjalanan Tika bersama saya dari pra supervisi kemudian observasi langsung dan pasca itu kira-kira pembelajaran apa yang Bu Tika bisa dapatkan? Pembelajaran yang saya dapatkan itu tentunya pengalaman dan itu pengalaman dan pembelajaran tentang kurikulum merdeka. Ya, jadi kan kurikulum merdeka itu sangat menarik, di mana di situ ada diferensiasi konten, proses, produk. Nah, sebenarnya mungkin di kurikulum-kurikulumnya lalu sudah ada ya Bu, tapi di kurikulum merdeka ini sangat terasa Bu. Ya, apalagi di diferensiasi produk kalau menurut saya. Dulu kan misalkan silakan buat presentasi Bu, pasti anak-anak kan buat PowerPoint saja, kalau sekarang kan enggak bisa. Terutama dengan mereka bisa buat alat peraga, mereka bisa buat infografis, mereka bisa membuat video pembelajaran. Nah, di situ Bu, pembelajaran dan pengalaman yang saya dapatkan, terutama ketika ini menurut supervisi saya. Dan secara tidak langsung, mungkin karena saya sudah mendapatkan ilmunya ya, Bu Tika itu sudah menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid itu ya. Sudah. Terus bagaimana upaya Bu Tika memfasilitasi sesuai dengan kebutuhan belajar murid itu? Alhamdulillah. Teruskan ya Bu. Ya, insya Allah. Moga Bu Tika kalau mau lanjut aktivitas, terima kasih Bu ya. Ya, sama-sama Bu Beni. Saya juga berterima kasih sudah supervisi diberikan pembelajaran baru juga tentang kurikulum merdeka.